Annyeonghaseyo. Semoga pengucapan gue bener lah ya. Jadi selamat datang di Kapan Lagi What the Food, dan hari ini kita bakal nyobain snack yang pada saat peluncurannya di tahun 2020 itu sempet rame banget. Nah, kenapa kita baru nyoba sekarang? Ya karena kita penasaran aja gitu. Kalau misalnya di awal kan mungkin memang pasti banyak yang review dan udah rame gitu. Nah, setelah beberapa tahun berselang dari peluncurannya, apakah menu yang ada di depan kalian ini atau Gildak ini masih tetap enak? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya di Kapan Lagi What the Food. Oke, jadi dari kelima menu ini, hari ini tuh Kapan Lagi What the Food memesan ada Itaewon Mozi Chicken yang ini, terus juga ada Itaewon Crispy Chicken, kemudian ada Busan Oboki yang ini, dan kemudian ada Seoul Chicken Skin, nah yang ini. Terus juga ada Gangnam Cheese Ball. Kayaknya, oh iya, bener. Ini Gangnam Cheese Ball. Nah, kalau yang satunya lagi, ini tuh sebenarnya saus odeng. Kayak busan odeng gitu loh buat si obokinya ini. Nah, cuma dari 5 menu yang kita pesen ini ya, gitu. Kayaknya sih gue bakal mengeliminate yang si moza, karena sebenarnya gue udah sempet nyobain di sebelum kita mulai tag gitu. Jadi paling ntar bakal gue bandingin sama si Itaewon Crispy Chicken yang ini. Gitu. Jadi yang moza ini, kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya sih sama aja gitu sama yang si Itaewon Crispy. Nih, bedanya si yang Itaewon Mozi Chicken ini, itu tuh dia ditambahin mozzarella aja. Tapi secara bumbu sama. Nah, apakah ini rasanya juga sama-sama enak gitu kan? Terus mana yang lebih enak gitu antara si Mozi sama yang Crispy Chicken? So, kayak kita langsung mulai aja kali ya. Tapi sebelum ke si moza sama si Crispy Chicken, sebenarnya gue lebih penasaran ke Busan Oboki. By the way, ini kita mesennya dari ojek online ya. Cuma yang spesialnya adalah kita memesannya itu dari istilahnya toko pertama lah ketika si Gildak ini dirilis, yang ada di Krekot, Jakarta Pusat. Jadi, apakah toko pertama dari si Gildak ini memang begitu menjaga kualitasnya sampai hari ini? Terutama kan udah sekitar 3 tahun lah ya, kalau dari tahun 2020. Jadi bakal kita langsung coba aja. Nah, di sini tuh ada si busan, oh salah. Ini busan odeng ternyata yang ini. Agak berkuah. Baru yang ini adalah busan oboki. Dan kebetulan si 2 menu ini tuh kita dapatnya promo ya, gitu. Jadi harganya lebih murah. Yang obokinya nih emang gue pakai saus gochujang, kalau yang satunya ini ya kuah odeng biasa gitu. Jadi kita langsung cobain aja kali ya, seperti apa rasanya si busan odeng. Odeng apa boki dulu ya? Boki dulu deh. Soalnya gini, kenapa gue lebih tertarik, bukan tertarik sih, pengen nyobain yang odeng dulu. Karena kan ini sausnya gochujang. Gue beberapa kali nyobain makanan Korea itu, beda-beda tuh saus gochujangnya. Ada yang gue cocok, ada yang terlalu kayak asem gitu kan. Nah, apakah yang ini enak gitu? Kita langsung coba aja. Ini enak sih, busan odengnya. Jadi si odengnya itu bener-bener kayak, apa ya kalau boleh gue bilang. Dia kan sebenarnya kayak fish cake gitu nggak sih, si odeng ini? Kalau gue nggak salah ya. Karena kan gue anaknya sangat Korea banget nih, sampai nggak tahu bahan menunya dari si odeng ini apa ya. Cuma seinget gue tuh dia kayak fish cake gitu loh. Jadi, ya ini gue akuin ini enak banget sih. Apalagi kayak si rasa ikannya itu langsung berasa banget ketika kalian gigit di mulut gitu. Langsung dapat kayak aromanya, terus sensasi kayak makan daging ikannya juga, cuma versi kayak kenyal. Lebih kayak otak-otak, tapi versi nggak sepadat otak-otak lah. Ini kayak versi yang lebih gampang dikunyah. Gitu. Apa? Gila. Kalau ini sampai ikan sapu-sapu sih bahaya nih. Dan by the way sih, gue baru inget, si fish cake-nya ini, itu tuh mirip kayak odeng yang odeng apa boki ya? Oh, tteokbokki tuh yang ini, soalnya panjang-panjang. Berarti ini harusnya odeng. Mirip kayak odeng yang ada di minimarket yang biasanya kalau di Jakarta gitu ya, kalian datang di Manggarai, biasanya ada tuh yang kayak minimarket warna putih, biru. Nah, itu kan jual kayak odeng-odengan juga tuh. Nah, itu kurang lebih rasanya mirip. Cuma yang ini
somehow bumbu gochujangnya ini lebih enak sih. Ini lebih mantap lah gitu. So, ini untuk yang si busanobokinya lah. Odengnya, sorry. Dengan bumbu gochujang. Nah, kalau yang ini busan odeng. Ada kayak si rice cake-nya juga sih ini. Kayak yang tadi udah gue tunjukin. Jadi kita langsung coba aja. By the way, ini dia ada kayak rice cake-nya begini. Terus ada yang modelnya kayak tadi tuh, yang kayak si odengnya itu. Jadi kita coba aja. Wah ini ternyata memang enak sih. Gila, Jovi Adiguna, gue nggak tahu beliau nih ngeracik menunya gimana ya. Yang pasti, gue kalau nyobain ini, gue mau sih kuahnya doang nih ya, makan kuahnya doang sama nasi. Terus nggak pakai lauk apa-apaan. Enak, sumpah. Kuahnya enak. Ini sumpah, kuahnya ini enak banget. Gue demen. Ini perfect lah. Tapi ya kita nggak tahu ya, karena kan menu-menu sebelum yang lainnya masih menanti. So, itu tadi untuk si busanoboki dan busan odengnya. Kita langsung masuk ke menu selanjutnya aja. Kayaknya gue pengen nyobain yang simple-simple dulu kali ya. Seperti si Gangnam Cheese Ball. Nah, walaupun cup seperti ini, tapi isinya tuh cuma setengah doang sih. Sayangnya kalau secara porsi ternyata tidak dapat banyak. Tapi ya, kita cobalah. Kalau misalnya memang rasanya seenak itu, ya harusnya sih worth it ya dengan porsi yang segini. Kita bakal cobain. So, untuk Gangnam Cheese Ball, sebelumnya kayaknya gue belah dulu aja kali ya. Oh, dia kayak begini. Wah, buset. Ini kayak keju mozzarella gitu dah. Dia kayak keju, terus yang kayak dilapisin apa namanya? Kayaknya batangan dah ini. Kayaknya batangan, terus dia di cover itu loh, diselimutin kayak tepung gitu, terus baru dikasih yang kayak tepung roti gitu. Tapi apakah rasanya seenak itu? Coba ya. Oh iya sih, ini keju mozzarella gitu deh. Oke sih. Kayak tapi nggak ada yang spesial gitu loh dari si Gangnam Cheese Ball. Ya kalau dibilang enak mah enak gitu, tapi tidak yang bikin kayak wah banget gitu. Kejunya enak, terus juga si kayak adonan tepung yang nyelimutin si kejunya itu juga oke lah gitu, tidak yang tebal banget. Jadi memang dia menonjolkan rasa dari si cheese-nya sendiri gitu. Cuma yang gue agak bingung, selain tidak ada sesuatu yang spesial, namanya ini kan cheese ball. Cuma ini bentukannya tuh tidak seperti cheese ball gitu. Agak-agak kayak topoki gitu loh. Oh, agak panjang, tidak berbentuk bola. Kayak gini. Oh. Jadi itu tuh, namanya Gangnam Cheese Ball, tapi bentukannya agak kayak topoki. Kurang bulat sebenarnya. Tapi ya minor sih, bukan hal yang krusial banget gitu. Cuma ya oke lah. Meskipun tidak ada yang terlalu spesial. Jadi gue bakal nyobain si Itaewon Chicken Skin. Sorry, namanya ternyata salah. Seoul Chicken Skin. Jadi sebenarnya ini cuma kulit ayam doang. Ini gue taruh sini. Kulit ayam, dan tadi emang gue sedikit request bumbu pedasnya ya. Dan by the way, sebagai catatan, semua menu yang kita pesan ini tidak pakai topping tambahan gitu. Paling cuma kita tambahin spicy atau enggak, gitu aja sih. Nah, untuk si Seoul Chicken Skin ini, dia sebenarnya ya kulit ayam biasa gitu. Cuma kan kulit ayam kalau tidak diolah dengan benar, pasti kan akan terasa kurang gitu ya. Nah, kita akan coba seperti apa chicken skin yang versi Gildat. Ini kalau misalnya ngelihat nih, dia tuh. Kalau misalnya kita lihat sekilas gitu ya, ini sih dia garing banget nih gorengnya nih.
Oke lah, langsung kita coba aja. Kedengeran ya suaranya. Meskipun tidak seanget pas pertama datang gitu. Tapi si chicken skin ini somehow masih sangat crispy dan sangat-sangat garing sih. Dan gue demennya dia nggak banyak kasih bumbu-bumbu yang apa ya, terlalu overpowering gitu loh. Jadi kayak yaudah kulit ayam dengan rasanya seperti kulit ayam, paling ditambahin sedikit seasoning kayak mungkin garam, habis itu yaudah digoreng sama dikasih bumbu-bumbu cabai gitu, bubuk cabai. Itu tadi untuk Seoul chicken skin gitu kan. Jadi kita akan langsung masuk ke menu berikutnya yang tadi memiliki kesamaan dengan salah satu bowl ini, tapi hanya beda di topping gitu kan. Yaitu adalah Itaewon Crispy Chicken gitu. Jadi bisa dibilang si Itaewon Crispy Chicken ini adalah rasa originalnya dari si Itaewon Chicken. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, kalau si Itaewon Crispy Chicken sebenarnya bentukannya tuh kayak gini. Ya gue yakin juga kalau kalian udah nonton gitu, mungkin tidak asing lah dengan bentukan ayam-ayaman seperti ini. Kayak mungkin sihlin atau misalnya apalah gitu yang kayak daerah-daerah Binus tuh kan banyak tuh yang jualin ayam-ayam kayak gini. Sebenarnya kurang lebih sama gitu. Tapi seharusnya beda di bumbu gitu. Nah, karena yang mozzarella itu juga kurang lebih sama, cuma ditambahin mozzarella, kita cobain yang versi originalnya aja. Kebetulan yang si Itaewon Crispy Chicken ini setahu gue naikin levelnya ke level 2 pedasnya. So, kita langsung coba aja. Nah, tepungnya nih dia model-model, gue nggak tau kelihatan di kamera nggak ya? Dia kayak tepung-tepung yang apa? Biasanya tuh kalau bikin ayam-ayam sihlin itu kan tepungnya kayak ditambahin apa ya, baking soda gitu atau apalah. Pokoknya kayak gitu, makanya jadi si crispy-nya tuh bentuknya bulat-bulat kayak gitu. Jadi kita langsung coba aja. Karena kita tadi juga kebutuhan untuk syuting gitu ya, beauty shoot apa segala macam. Jadi emang tidak panas gitu keadaannya, tidak seanget yang tadi pertama datang gitu, udah agak dingin. Tapi kalau misalnya gue ngebayangin nih, kalau datangnya langsung dadakan, kita makannya langsung dadakan, ini tuh crispy banget sih sebenarnya, si kulitnya. Garing, ayamnya masih enak, nggak yang overcook banget nih ayamnya. Nggak tahu sih kelihatan apa enggak ya di kamera, kecil-kecil begini. Tapi intinya sih ayamnya masih juicy. Itu yang gue bikin demen nih, dari si Itaewon Crispy Chicken gitu. Dan ini bumbunya oke lah. Untuk ukuran yang original, ini snack yang cukup enak ya, menurut gua. Itu dia tadi review gua untuk Gildak. Oke, kita langsung masuk aja ke kesimpulannya. Gimana sih kesimpulan dari 5 menu yang gue pesan dari Gildak di hari ini? Kita masuk ke kesimpulan, gimana sih rasa dari si Gildak ini secara keseluruhan dan mana menu favorit yang paling gue suka. Kita mulai dari si Crispy Chicken ini aja kali ya. Si Itaewon Crispy Chicken sama Itaewon Mozi Chicken. Gambarnya atau bentukannya nanti bakal gue kasih tunjuk di layar kalian aja gitu. Jadi secara keseluruhan, kalau menurut gue, ini tuh sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu sama kayak ayam-ayam sihlin atau apa. Cuman yang gue demen dari si Gildak ini, dia ayamnya lebih juicy lah kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu juga di cabang Gildak yang lain apakah standarnya selalu sama seperti ini atau enggak gitu. Tapi kalau yang gue pesen dari Krekot itu tuh ini enak sih menurut gue. Dan poin paling besarnya itu di ayamnya masih juicy. Nah, kalau antara si Crispy Chicken original sama si mozzarella, gue sih lebih demen yang ini ya dibanding mozzarella. Walaupun yang mozzarella memang lebih enak. Dan harganya sudah jelas lebih mahal gitu. Jadi untuk si yang Crispy Chicken ini, Itaewon Crispy Chicken ini dibanderol dengan harga Rp36.000. Sedangkan si Itaewon Mozi Chicken itu dibanderol dengan harga Rp42.000 tanpa menggunakan topping tambahan. Jadi kita langsung pesen yang standar-standar aja, pilih mau spicy atau enggak. Nah, topping-topping bawahnya tuh kita skip gitu. Jadi itu ya, gue lebih demen yang Crispy Chicken ketimbang si Mozi Chicken. Nah, kalau untuk si snack-snack kecilnya nih, kayak gue bandingin antara si chicken skin ini ya,
Seoul Chicken Skin sama si Gangnam Cheese Ball. Dari kedua ini, untuk snack yang gue rasa enak gitu ya buat gue jadiin snack gitu, gue sih akan memilih si Seoul Chicken Skin ini gitu, ketimbang si Gangnam Cheese Ball. Kenapa? Karena ya si Gangnam Cheese Ball ini bukan berarti nggak enak sih. Ya B aja gitu, oke gitu, sekedar oke. Nggak ada yang spesial-spesial banget. Terus juga ya udah kayak keju, terus dilumurin kayak apa namanya? Adonan tepung, habis itu dikasih tepung panir gitu kan, atau tepung roti. Selesai gitu kan. Tidak ada rasa-rasa yang spesial dari si Gangnam Cheese Ball. Nah, tapi kalau si crispy chicken ini, atau lebih tepatnya Seoul Chicken Skin ini, lebih tepatnya, dia tuh gue demennya karena kulit ayamnya itu di-treat dengan sangat baik, tidak menyisakan minyak yang kayak gimana-gimana. Makanya tuh pas kita gigit, itu ada semua bagiannya itu berasa crispy gitu, tidak terasa alot gitu. Itu tadi, dan sekarang kita masuk ke dua menu terakhir, yaitu ada si busan oboki dan busan odeng. Nih, ini untuk busan odeng dengan saus gochujang. Gue milihnya yang saus gochujang ya. Kalau yang busan odeng ya emang gue pakai busan pakai kuah odeng aja gitu. Nah dari kedua ini sebenarnya agak susah. Karena menurut gue demen bumbu gochujangnya ini, saus gochujangnya ini. Karena jarang-jarang gitu gue bisa cocok sama saus gochujang. Nah tapi yang si odeng ini tuh enak gitu. Bahkan kalau misalnya gue nikmatin yang ini, terus gue sambil seruput-seruput kuahnya tuh kayak sayang gitu. Bawaannya kayak pengen makan topokinya, odengnya, sisain kuahnya, habis itu gue taruh sama nasi. Soalnya emang enak banget lah, seenak itu gitu. Nah, kalau misalnya gue harus memilih, mungkin gue akan lebih memilih gochujang kali ya, karena gue sangat jarang gitu bisa cocok dengan saus gochujang. Tapi sebenarnya yang odeng ini juga enak, bahkan enak banget malah kuahnya gitu. Cuma kayaknya gue akan lebih menyarankan yang ini. Nah kalau misalnya dari semuanya nih, dari semua menu yang kita pesen, dari Gildak, kira-kira apakah dengan harga kayak si si busan oboki dan busan odeng ini yang dihargai 50.000 gitu dalam paket promonya, apakah worth it gitu? Kalau misalnya memang kalian ada uangnya, itu sangat worth it menurut gua. Karena rasanya benar-benar enak sih untuk ukuran masakan Korea yang sudah formulasikan lah, dikondisikan dengan keadaan lidah orang Indonesia. Nah, cuma kalau misalnya kayak si Gangnam Cheese Ball, ya kalau misalnya kalian mau pesen silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena ini bukan yang nggak enak, tapi ya biasa aja gitu, tidak ada menimbulkan kesan wow gitu loh untuk si Gangnam Cheese Ball ini. Nah, sedangkan untuk si Seoul Chicken Skin, ini sih boleh sih. Soalnya dia harganya cuma 27.000. By the way, Gangnam Cheese Ball yang ini harganya 28.000 ya. Nah, si Seoul Chicken Skin ini dengan harga 27.000, terus dapat kulit ayam yang banyak dan rasanya yang crispy abis gitu kan. Ini sih boleh kalau kalian emang ada duitnya. Dan yang terakhir, itu ada si Itaewon Crispy Chicken dan Itaewon Mozi Chicken. Kayak yang tadi udah gue bilang, ini tuh sebenarnya enak. Cuma kalau misalnya, ini kan harganya kurang lebih sama lah ya. Oh enggak, untuk yang mozzarella lebih mahal. Yang mozzarella itu 42.000. Kalau si Itaewon Crispy Chicken ini 36.000. Nah, di antara dua ini, kalau misalnya mungkin gue harus merekomendasikan atau memilih bahkan, gue sih akan lebih milih yang original ini, Itaewon Crispy Chicken. Karena tanpa banyak bumbu pun dia udah enak, terus kita juga masih bisa nikmatin rasa si ayamnya gitu yang masih cukup juicy menurut gue gitu. Sedangkan kalau yang Mozi, emang agak sedikit lebih mahal gitu, kalian harus nambah sekitar 6.000 lah, ya 6.000 gitu untuk dapetin si Itaewon Mozi Chicken. Cuma ya dibilang nggak enak, nggak juga, tetap enak. Tapi kalau gue tetap jagoan gue, oke? So, kalau misalnya kalian penasaran gitu dengan Gildak, kalian bisa langsung pesan aja di ojek online. Gue nggak tahu kalau untuk di kota-kota di luar Jawa Barat gitu ya, apakah Gildak sudah membuka cabang-cabangnya atau belum. Tapi untuk kalian di Jakarta, bisa langsung pesan online atau bahkan datang ke tenannya mereka secara langsung. Dan mungkin kalian juga ingin membuktikan apakah omongan gue benar atau tidak, ya silahkan aja. Tapi yang pasti the best adalah gochujang ini, dan chicken skin ini, dan ini juga. Pokoknya itu deh. Jadi itu aja review gue untuk Gildak hari ini. Well done untuk Jovi Adiguna menurut gue.
karena selain sebagai beauty vlogger, ketika dia membuka bisnis di ranah kuliner gitu, dia sangat memperhatikan secara detail ya, baik dari kemasannya yang full dengan nuansa Korea gitu, atau K-vibes gitu kan. Termasuk juga dengan setiap menu yang dia sajikan. Jadi meskipun ada yang menurut gue biasa aja, tapi yang lainnya ini menurut gue worth it banget untuk dicoba gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen coba, ya memang harganya tidak terlalu murah gitu, tapi ini sangat patut untuk dicoba gitu. Oke? Dan kalau misalnya nih, kalian juga ada saran gitu untuk, Kak, coba dong review usaha artis ini gitu, atau bisnis kuliner artis ini, atau mungkin produk kecantikan, atau misalnya clothing line dari artis ini, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, karena pasti bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So, gue Nathan pamit bareng sama Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera. Sampai berjumpa di Kapan Lagi What The Food berikutnya.